semakin lama gesekannya semakin tajam. Ada yang menyatakan bahwa mendukung pihak kepolisian, ini faktanya. Tetapi di sisi lain FPI juga menyatakan ini faktanya. Maka harus ada jalan tengah, ada tim yang memang didorong bersama-sama untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebangsa dan setanah air, kembali lagi di podcast Mas Mansuri. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita akan mengulas tentang persoalan-persoalan terkini, berita-berita terkini yang hangat diperbincangkan, yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan, yang memunculkan spekulasi-spekulasi, memunculkan pernyataan-pernyataan dari berbagai macam pihak. Maka podcast ini di program Hot News akan membahas beberapa hal tentang rekonstruksi kasus kematian 6 laskar FPI di tangan polisi. Saya akan mengutip CNN Indonesia yang berjudul "Dalil Polisi Tak Borgol Laskar FPI. Tim tidak dipersiapkan." Ini judul dari CNN Indonesia, Senin 14 Desember 2020 jam 15.43 tadi sore ya. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Reserse Kriminal Polri menjelaskan alasan polisi tidak memborgol 4 laskar FPI yang ditangkap saat bentrok di tol Jakarta Cikampek. Keempatnya kemudian ditembak di dalam mobil. Jadi 2 di luar, 4 di dalam mobil. Direktur Tindak Pidana Umum Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigadir Andi Rian mengatakan, tim tersebut merupakan penyelidik yang tidak dipersiapkan untuk melakukan penangkapan. Nah, ini memang tim menurut Bareskrim Polri tidak dipersiapkan untuk melakukan penangkapan. Karena itu mereka tidak dilengkapi dengan borgol. Nggak dipersiapkan borgol. Saya lanjut ya. Yang pertama itu memang dia tidak diborgol. Karena memang tim yang mengikuti ini bukan tim untuk mengangkat, tetapi tim untuk mengamati. Ini menurut Andi ya, Pak Andi ya, yang dihubungi wartawan Senin 14 Desember. Mereka tidak dipersiapkan untuk menangkap, memang untuk mengikuti. Hanya saja kata Andi, tim tersebut dilengkapi senjata api. Nah ini. Lantaran harus tetap siap jika menerima serangan saat bertugas. Andi menuturkan polisi mengambil tindakan tegas dan terukur saat membawa 4 anggota laskar FPI. Menurutnya keempatnya ditembak karena mencoba merebut senjata polisi. Oh, dikatakan ingin merebut senjata polisi ya. Di TKP 4 itu 2 tersangka pelaku, yang satu mencoba mencekik anggota dari belakang, yang di samping mencoba merebut dalam kurung senjata. Ini ungkap Pak Andi. Saat rekonstruksi kasus di tempat kejadian perkara atau TKP terakhir, yaitu di KM 51/200, keempat anggota laskar FPI ditembak di dalam mobil. Saat itu mereka hendak dibawa ke markas Polda Metro Jaya menggunakan Daihatsu Xenia. Jadi ditembaknya di TKP keempat ya. Keempat apa kelima nih? Nah, saya lanjut ya. 3 orang laskar duduk di bangku paling belakang, sedangkan 1 orang lainnya di bangku tengah. Mereka tidak diborgol karena ditangkap polisi setelah terlibat bentrok di titik sebelumnya. 4 lokasi yang menjadi tempat adegan bentrokan berlangsung dilakukan di Jalan Internasional Karawang Barat depan Hotel Novotel, TKP kedua di Jembatan Badami, TKP ketiga
rest area KM 50 dan TKP keempat KM 51 lebih 200. Ini TKP yang terakhir ya, yang ditembak itu. Bareskrim Polri melakukan rekonstruksi perkara pada Senin dini hari kemarin. Hasil rekonstruksi itu dinilai janggal oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Nah ini pernyataan dari Ketua IPW ya, Ketua Presidium IPW. Saya kutip nih. Ketua Presidium IPW Neta Espane mengatakan bahwa terjadi pelanggaran prosedur operasi standar atau SOP yang dilakukan oleh tim di lapangan. Menurutnya sangat aneh bila polisi tidak memborgol tersangka saat hendak dibawa ke markas polisi. Ini pernyataannya Ketua Presidium IPW ya. Saya lanjut. Keempat anggota FPI yang masih hidup setelah 2 temannya tewas, versi polisi ya, tewas dalam baku tembak, dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol. Ini yang sangat aneh kata Neta. Rizik sendiri, ini maksudnya Habib Rizik ya. Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat, ucap Neta. Ini maksudnya ini yang katanya melakukan perlawanan dari 2 yang meninggal itu nggak diborgol. Habib Rizik yang datang menyerahkan diri kenapa diborgol? Kira-kira gitu ya. Pernyataan dari Presidium IPW. Saya akan coba gali dan ulas pernyataan dari Presidium IPW. Dilansir okezone.com di OK News yang terbit Senin ya, jam 8.50 tadi, yang berjudul rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI, IPW nilai ada pelanggaran SOP Polri. Ini pernyataan Neta Espane, Ketua Presidium IPW. Jakarta, saya baca ya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane meminta kepada polisi atau Polri sebagai aparatur negara yang promoter ya, agar mengakui dan menyadari bahwa terjadi pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam kasus kematian Laskar Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik di KM 50 Tol Cikampek. Ini pernyataannya nih. Sehingga pelanggaran SOP itu membuat aparatur kepolisian melakukan pelanggaran HAM. Ini langsung disebut sama Presidium IPW, Ketua Presidium IPW Neta Espane. Kami berharap Mabes Polri mau mengakui adanya pelanggaran SOP tersebut, tegas Neta Espane dalam keterangannya yang diterima Okezone Senin 14 Desember 2020. Kata Neta lanjut ya, pihaknya juga berharap Komnas HAM dan Komisi 3 DPR mau mencermati pelanggaran SOP yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam kematian anggota FPI yang mengawal Habib Rizik. Jika mengacu hasil rekonstruksi yang diumumkan Kadif Humas Polri saat kematian 6 anggota FPI itu, setidaknya IPW melihat ada 3 pelanggaran SOP yang dilakukan anggota Polri, terutama dalam kasus kematian 4 anggota FPI di dalam mobil petugas kepolisian, tuturnya. Ada 3 paling tidak IPW mencatat ada 3 pelanggaran SOP. Yang pertama, kata dia, 4 anggota FPI yang masih hidup setelah 2 temannya tewas, versi polisi dalam kurung ya, versi polisi tewas dalam baku tembak, dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa borgol. Ini yang pertama. Ini sangat aneh. Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat. Kenapa keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol saat dimasukkan ke dalam
mobil polisi. Ini tanyanya. Jadi pernyataan IPW itu mengindikasikan ada beberapa pelanggaran ya. Lalu yang kedua kata dia, saya lanjut ya. Memasukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi ke dalam mobil polisi yang berkapasitas 8 orang yang juga diisi anggota polisi adalah tindakan yang tidak masuk akal, irasional dan sangat aneh ya. Neta Espany mempertanyakan itu. Kenapa 4 orang ya dimasukkan ke dalam mobil polisi yang berkapasitas 8 orang. Ini kalau nggak salah Xenia ya. Bahkan menyatakan tidak masuk akal, irasional dan sangat aneh menurut Neta Espany. Ketiga, anggota polisi yang seharusnya terlatih terbukti tidak promoter ya dan tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata, sehingga para polisi itu main hajar menembak dengan jarak dekat hingga keempat anggota FPI itu tewas sambungnya. Menurut dia, dari ketiga kecerobohan itu terlihat nyata bahwa aparatur kepolisian sudah melanggar SOP yang menyebabkan keempat anggota FPI itu tewas di dalam mobil. Dari penjelasan Kadif Humas, kata Neta Espany ya, Polri itu terlihat betapa cerobohnya anggota polisi tersebut. Jadi dari penjelasan Kadif Humas Polri, Neta melihat ada kecerobohan anggota polisi tersebut. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan saat keempat orang itu diamankan di rest area KM 50 dan dibawa ke mobil oleh petugas di perjalanan melakukan perlawanan. Pelaku mencoba merebut pistol dan sempat mencekik petugas saat mobil baru berjalan 1 km di jalan tol Jakarta Cikampek. Kemudian terjadi pergumulan di dalam mobil yang akhirnya memaksa petugas melakukan tindakan tegas terukur, kata. Keempatnya tewas setelah polisi melakukan tindakan tegas terukur menurut Argo. Dari penjelasan Argo tersebut, IPW pun mempertanyakan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari IPW. Di mana promotor Polri? Sebab itulah Komnas HAM dan Komisi 3 perlu mendesak dibentuk tim independen pencari fakta agar kasus ini terang benderang. Ini masih lanjut ya. Jika Jokowi mengatakan tidak perlu tim independen pencari fakta dibentuk, berarti sama artinya bahwa Presiden tidak ingin kasus penembakan anggota FPI ini diselesaikan tuntas dengan terang benderang, sehingga komitmen penegakan supremasi hukum Jokowi patut dipertanyakan, tegas Neta Espany. Ya, itu kira-kira gambaran ya pernyataan dari Neta Espany soal soal 6 orang anggota FPI yang ditembak oleh polisi. Apapun itu, rekonstruksi sudah dilakukan. Kita berharap agar Komnas HAM, Komisi 2 DPR atau semua pihak yang memungkinkan untuk membuat kasus ini semakin terang ya, apakah itu via kepolisian atau argumentasi FPI itu sendiri, harus diperkuat oleh bukti-bukti. Mungkin CCTV tidak bisa dibuka atau tidak bisa membongkar bagaimana sesungguhnya kejadian itu terjadi, tapi paling tidak diharapkan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memang bisa mendorong adanya kasus ini menjadi terang, termasuk Komisi 3 DPR dan semua pihak
termasuk ada banyak sekali lembaga-lembaga independen yang ingin kasus ini termasuk publik, masyarakat juga ingin agar kasus ini bisa secara terbuka bisa difahami oleh masyarakat, agar gesekan-gesekan di bawah tidak terjadi, karena semakin lama gesekannya semakin tajam. Ada yang menyatakan bahwa mendukung pihak kepolisian, ini faktanya, tetapi di sisi lain FPI juga menyatakan ini faktanya, maka harus ada jalan tengah, ada tim yang memang didorong bersama-sama untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Semoga apapun yang terjadi, 6 orang sudah mengucurkan darahnya, nyawa sudah direnggut ya. Apapun yang terjadi, benar atau salah, bagaimana kejadiannya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi tim pencari fakta atau Komnas HAM sebagai lembaga independen juga di Hari Komnas HAM sedunia ini juga ditantang untuk ikut juga membantu mengungkap kasus penembakan yang terjadi. Kami berharap agar kita beri kewenangan sebagai aparatur negara, kepolisian untuk melanjutkan prosesnya. Begitu juga FPI bisa melakukan hak konstitusionalnya untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Komnas HAM, ada Kontras, ada IPW yang terus mengoreksi atau menyampaikan kritikan, menyampaikan pikiran-pikiran yang diharapkan untuk bisa membangun kejadian-kejadian yang telah terjadi yang sudah menewaskan 6 orang warga negara Indonesia. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi dan kita bisa menahan diri atas serangan-serangan yang ada di media sosial, kritikan-kritikan tajam, saling menghujat, itu tidak perlu terjadi. Kita tunggu apa hasil investigasi Komnas HAM. Kita akan lihat sejauh mana rangkaian kejadian ini bisa diungkap oleh Komnas HAM. Begitu juga pihak kepolisian juga bisa mengungkap fakta-fakta baru yang bisa memperkuat argumentasinya sehingga publik bisa disuguhkan oleh fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Baik teman-teman sekalian yang ada di podcast Mas Mansuri, semoga fakta yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi ini bisa terungkap seterang-terangnya dengan fakta-fakta atau bukti-bukti, pernyataan-pernyataan dari saksi yang bisa membuka mata kita tentang pentingnya menjaga anak bangsa di Indonesia. Kita tidak perlu saling menghujat, di sosial media kita hentikan, kita kasih waktu kepada pihak-pihak tersebut untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik. Terima kasih. Kembali lagi ke podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Kita kembali lagi di podcast Mas Mansuri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.